Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifki Farasmi dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Izinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang teknik pengelolaan pesan komunikasi dari mata kuliah komunikasi penyuluhan. Oke, langsung saja. Menurut Cassandra dalam Cangara tahun 2004 menyebutkan bahwa teknik pengelolaan pesan komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama informatif dan yang kedua adalah persuasif. Mari kita bahas tentang informatif terlebih dahulu. Dalam penyusunan pesan bersifat informatif ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, space order, yaitu penyusunan pesan yang melihat kondisi tempat atau ruang seperti internasional, nasional, dan daerah. Dan yang kedua adalah time order, yaitu penyusunan pesan berdasarkan waktu atau periode yang disusun secara kronologis. Yang ketiga adalah deductive order. Deductive order adalah penyusunan pesan mulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang khusus, misalnya penyusunan GBHN. Yang keempat adalah inductive order, yaitu penyusunan pesan yang dimulai dari hal-hal khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Oke, next. Mari kita lanjut mengenai penyusunan pesan yang bersifat persuasif. Dalam penyusunan pesan yang bersifat persuasif ini ada 5 bagian, terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, fear appeal. Metode penyusunan pesan dengan menimbulkan rasa takut kepada khalayak. Sebenarnya khalayak kurang senang menerima pesan yang disertai ancaman yang menakutkan, sebab mereka tidak memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan mengemukakan pendapatnya. Tetapi dalam hal tertentu khalayak harus menerima karena bisa mengancam dirinya. Yang kedua adalah emotional appeal, yaitu cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan berusaha menggugah emosional khalayak. Misalnya dengan mengungkapkan masalah suku, agama, kesenjangan ekonomi, diskriminasi, dan sebagainya. Untuk lain dari emotional appeal adalah propaganda. Dalam komunikasi bisnis, propaganda banyak sekali digunakan dalam bentuk iklan agar konsumen bisa membeli barang. Oke, lanjut ke reward appeal, yaitu cara penyusunan atau penyampaian pesan menawarkan janji-janji kepada khalayak. Dalam berbagai studi yang dilakukan dalam hubungannya dengan reward appeal, ditemukan bahwa dengan menjanjikan uang 1 juta rupiah, seseorang akan cenderung mengubah sikapnya daripada menerima janji uang sebesar 50.000. Tentunya banyak kita temui ya di keseharian kita. Kemudian yang selanjutnya adalah motivational appeal, yaitu teknik penyusunan pesan yang dilakukan bukan karena janji-janji, tetapi disusun untuk menumbuhkan internal psikologis khalayak sehingga mereka dapat mengikuti pesan-pesan itu. Misalnya menumbuhkan rasa nasionalisme atau gerakan memakai produksi dalam negeri. Kemudian yang terakhir adalah humorous appeal, yaitu teknik penyusunan pesan yang dilakukan dengan humor sehingga penerimaan pesan khalayak tidak merasa jenuh. Pesan yang disertai humor mudah diterima, enak dan menyegarkan. Hanya saja dalam penyampaian pesan yang disertai humor, diusahakan jangan sampai terjadi humor yang lebih dominan daripada materi yang ingin disampaikan, sehingga tidak mengakibatkan salah persepsi atau salah paham. Oke. Jadi keberhasilan dalam mengelola dan menyusun pesan-pesan secara efektif perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pesan yang disampaikan harus dikuasai terlebih dahulu, termasuk struktur penyusunan yang sistematis. Kemudian yang kedua, mampu mengemukakan argumentasi secara logis. Untuk itu, harus mempunyai alasan-alasan berupa fakta dan pendapat yang bisa mendukung materi yang disajikan. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan untuk membuat intonasi bahasa serta gerakan-gerakan nonverbal yang dapat menarik perhatian khalayak. Oke, mungkin sudah di penghujung dari presentasi saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Dan ngomong-ngomong, materi yang saya sampaikan ini berasal dari www.pengertianmenurutahli.blogspot.com. Terima kasih atas materinya. Saya akhiri. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.